Oke, shalom teman-teman. Selamat sore. Apa kabar di hari ini? Nah, hari ini saya ingin live streaming tentang fenomena-fenomena yang sementara terjadi di dunia kekristenan Indonesia. Teristimewa dalam beberapa dekade ini ya, kita melihat dengan kemajuan media sosial. Kemudian dari platform ini sendiri muncul pendeta-pendeta medsos, ya ada banyak pengajar-pengajar Alkitab yang muncul, dan kemudian ada konten-konten kreator yang kemudian muncul dan menggunakan basis mereka yaitu kekristenan, entah podcast, pengajaran dan lain sebagainya. Tapi saya tidak menghakimi mereka, tapi saya ingin mengajarkan bahwa jika seseorang tidak terdidik dalam pokok-pokok iman Kristen dan hal-hal doktrinal, maka kita akan mudah sekali terkecoh, kemudian kita akan dibawa, kemudian akan diperalat, yang santer hari-hari ini terjadi beberapa waktu yang lalu, dan itu sampai Dirjen Bimas Kristen, dalam hal ini Bimas Kristen di Provinsi Bali itu mengumpulkan para pendeta khususnya di Denpasar dan sekitarnya, hampir seluruh Bali itu juga seluruh Bali maksudnya, itu untuk memberikan pengarahan berkaitan dengan ada satu ajaran ya tentang Yesus datang pada kali kedua, dan ada banyak korban dari gereja-gereja lokal yang ada di Bali. Nah, ini bagaimana menanggapi salah satu ajaran sesat ini juga muncul dan berkembang beranak pinak dari satu platform media sosial ke media sosial yang lain ya. Tidak ada orang, tidak ada hukum yang mengatur seseorang untuk menyampaikan persepsinya dia, dogmatika, ajaran dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita harus memiliki kecerdasan tidak hanya kecerdasan logika itu untuk memindai, untuk melihat apa yang mereka ajarkan. Nah, jika kita tidak memiliki doktrin yang jelas, yang baik, maka kita akan terjebak mengikuti sebuah ajaran dan kemudian menjadi korban dari ajaran tersebut. Nah, ada salah satu contoh bagaimana kita dapat belajar. Saya ingin share pelajaran ini singkat bagi kita, just to help our perspective ya. Jadi untuk aware dengan ajaran-ajaran, ada banyak berseliweran, ada orang yang berkhotbah di masjid dan lain sebagainya, tapi tanpa juga mereka mempunyai latar belakang pendidikan teologi yang memadai, dan kita tidak tahu motif-motif orang untuk menggunakan media sosial. Saya secara pribadi menghindari monetisasi seluruh akun saya. Jadi apa yang saya lakukan sehingga saya bersih dari segala tuduhan untuk just to use my social account to gain money for my own self. Jadi saya menghindar itu. YouTube saya pun sudah 2000-an, uh, saya menghindar untuk dimonetisasi Facebook dan lain sebagainya, Instagram. Jadi saya tidak mau, karena bagi saya, menurut perspektif saya secara pribadi, boleh teman-teman ikut, boleh juga tidak, karena ini pengalaman pribadi, perspektif pribadi. Segala sesuatu yang berasal dari dalam pelayanan dari Roh Kudus sebagai sumber kreativitas, kalau dimonetisasi maka itu akan merusak, jatuhnya adalah crime menurut perspektif pemahaman saya. Ya, nah mari saya ingin kita belajar untuk bagaimana melihat, memindai apa yang sedang terjadi, fenomena-fenomena ini, dan bagaimana kita bersikap arif dan bijaksana. Tidak semua konten kreator yang berbasis pada Alkitab, yang berbasis pada kekristenan, itu kita harus mempunyai core belief system yang kuat, doktrinal, dogmatis yang kuat, sehingga kita bisa memahami dan melihat, tidak saja memiliki ketajaman roh, tetapi logika kita harus berfungsi, penalaran-penalaran deduktif harus memadai, sehingga kita bisa menghindar dari trapping pengajaran-pengajaran yang sesat. Nah, kita belajar dari satu ayat teman-teman, itu di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11, itu ayat yang ke-17, bagaimana kitab Kisah Para Rasul ini memberikan contoh kepada kita
Saya baca bagi kita, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati mereka, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Kisah Rasul pasal 17 ayat 11. Jadi kita belajar hari ini dari proses, boleh dibilang ini proses hermeneutika pertama gereja melakukan proses hermeneutika, dan itu dilakukan kepada seorang yang seorang rabi Yahudi yang bernama Paulus, ya, bernama Saulus. Dan kemudian setelah bertobat, Paulus itu dua nama, Saulus dan Paulus, Ibrani dan Yunani. Nah, kita bisa melihat di sini bagaimana mereka melakukan sebuah proses eksposisi, proses hermeneutik kepada Paulus yang adalah seorang rabi, seorang terpelajar, murid dari Gamaliel, anak daripada Hil. Dan bagaimana kita bisa melihat orang yang sudah terdidik dalam pokok-pokok iman Yahudi, kita pikir dia tidak mungkin salah, tetapi jemaat di Berea pun melakukan proses ini kepada Paulus. Jadi mereka nggak gampang menerima. Kemarin di dalam ibadah raya saya berkata bahwa Anda tidak pantas memberikan amin kepada apa yang saya khotbahkan. Iya, karena amin itu yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri, ya, dan pasti. Iya, amin itu kalau Anda sudah menguji apa yang saya khotbahkan. Karena ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ujilah khotbah saya, lihatlah khotbah saya apakah berselaras dengan Injil atau tidak, ataupun kalau Anda tidak menguji, Anda katakan amin, Anda akan tersesat, ya. Ya, dan saya pun akan terkutuk karena mengajarkan ajaran yang tidak sesuai. Nah, mari kita lihat dalam konteks Kisah Rasul 17:11 ini, kita bisa melihat, kita akan mengeksposisi secara singkat. Jadi kita melihat bahwa yang pertama itu konteks historis, ya. Konteks historisnya, Paulus dan Silas tiba di Berea. Mereka mengalami setelah tiba di Berea, mereka mengalami penolakan di Tesalonika. Jadi Kisah Rasul 17 ayat 10. Dan kemudian orang-orang di Berea disebut dalam ayat ini adalah orang-orang yang memang baik hatinya, karena mereka tidak langsung menolak, tetapi menolak atau menerima pengajaran Paulus, tetapi mereka menyelidiki ajaran yang dibawa oleh Paulus dalam kitab suci. Dan ini menunjukkan bahwa mereka memiliki sikap hati yang terbuka, namun kritis, tidak mudah terpengaruh tanpa verifikasi firman Tuhan. Nah, saya dari ibadah minggu kemarin, saya bilang Anda jangan menteriak amin, 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 karena apa? Anda aminnya apa? Gitu. Jadi jangan kita teriak amin, amin kepada orang yang khotbah, bahkan gembala kita sekalipun. Ujilah dia. Orang sekelas Paulus itu dua nama dan yang merujuk kepada satu pribadi, itu pun diuji. Hari ini saya baru membuat sebuah video bagaimana saya mempelajari tentang kehidupan seluk-beluk kehidupan Pope atau Paus Benedictus. Dia dari sekian paus yang ada, menurut saya, yang saya pindai dari berbagai catatan, berbagai PDF, buku yang mengupas tentang pribadinya, dia salah satu paus yang memang sangat spiritual, ya, sangat baik secara dogmatika, ya, versi Katolik, dan benar-benar kehidupan rohaninya baik sekali. Dalam film Pope yang kita lihat terjadi perdebatan antara dia dan Pope Francis, Kardinal Argentina. Dia berkata di situ bahwa ketika dia menyalakan lilin dan menaikkan doa, dia tidak lagi merasakan, he didn't feel the presence of God. Ketika dia menyembah, menyampaikan penyembahan atau doa, berhomili dengan Tuhan, melakukan saat teduh dengan Tuhan, doa dan lain sebagainya. Dia menyatakan dan dia ingin mengakhiri semuanya. Dia ingin merasakan Tuhan, gitu. Dia ingin mengakhiri perannya dia ingin merasakan Tuhan. Nah, ini kalau seorang Pope aja begitu, kita lihat seorang Paulus aja diuji, apalagi cuman gembala sidang, ya, apalagi cuman seorang pendeta. Kita tidak terpengaruh oleh suara mayoritas publik, ya, kita tidak tergantung kepada mayoritas publik. Nah, mari kita lihat di sini, tapi kita uji segala sesuatu. Nah, maka di sini yang konteks historisnya itu kita lihat bahwa orang di Berea menunjukkan bahwa sikap hati mereka terbuka, mereka kritis dan berusaha untuk memverifikasi apa yang Paulus bawa.
Nah, kita lihat di sini mereka adalah orang-orang yang punya sikap hati yang baik, egonas teroi. Berarti mereka open mind, terbuka, tapi itu tetap memiliki sikap yang kritis. Beberapa waktu yang lalu saya pernah mengikuti sebuah ajaran, tetapi di awal saya sudah pasang kuda-kuda, saya sudah pasang sebuah kuda-kuda, sebuah standing saya bahwa saya bukan pakai kacamata kuda. Jika ada sesuatu yang keliru, yang salah, maka saya akan keluar ataupun saya mengkritik. Nah, apa seperti itu. Jadi akhirnya saya keluar dari kelompok itu karena memang pemahaman teologi saya yang semakin bertumbuh memadai melihat saya memindai, membaca, melihat, memilih, memutuskan, ya berdasarkan tingkat pemahaman teologi yang memadai dan saya memilih keluar. Nah, itu hal yang baik sehingga kita tidak ikut-ikutan tersesat. Ikuti ajaran seseorang, tapi kemudian kita dapat memverifikasinya. Nanti baru kita buat kesimpulan selaras dengan Injil atau tidak. Nah, kita lihat di sini uh, lebih baik hatinya. Kemudian mereka menyelidiki. Itu digunakan kata anakrinontes, berarti meneliti dengan saksama seperti seorang hakim yang memeriksa bukti sebelum dia membuat putusan inkrah di situ, teman-teman. Nah, di dalam bahasa Yunani itu sebenarnya kata ini digunakan kepada iblis, kepada pekerjaan jahat, yaitu imetodea diabolos gitu. Jadi sebenarnya dengan strategi, dengan cara imetodea itu termasuknya di dalam penelitian, meneliti gitu. Nah, kalau kita lihat kata ini juga berarti memamah biak. Ya, kita duduk, kita tenang, kita dengar, kita memahami, kemudian kita membuat penelitian, penelusuran, apakah yang diajarkan ini benar atau tidak. Ini penting sekali. Ya. Nah, kemudian kita bisa melihat aplikasi teologis. Orang-orang Berea ini sebenarnya mereka mencerminkan pentingnya menguji segala sesuatu sebelum menerimanya. Bisa baca 1 Tesalonika 5:21. Nah, hari ini penting bagi kita tidak sekedar kita amin-amin terhadap pengajaran gembala, even gembala kita sendiri, even our pastor, ya, inside our church. Tapi ini penting bagi kita. Siapapun dia yang mengajar Alkitab berkata dalam Galatia itu bahwa bahkan jika seorang malaikat di antara kami jika mengajarkan sesuatu yang tidak seperti yang kami ajarkan, yang tidak seperti rasul-rasul dapat itu, maka terkutuklah dia, anatema. Jadi ini yang penting sekali. Jadi aplikasi teologisnya dari ayat yang kita baca dalam Kisah Rasul 17 ayat yang ke-11 ini adalah sikap orang Berea mencerminkan pentingnya menguji segala sesuatu sebelum menerimanya. Jadi tidak sekedar amin amin ya ya gitu loh. Jadi pentingnya bagi kita jemaat di era ini tidak sekedar amin karena dia pengikut banyak, karena dia subscribernya banyak dan banyak orang membagikan postingannya. Lalu karena hari ini kan ada pendeta-pendeta yang bilang pendeta-pendeta medsos gitu, ada pendeta Instagram, pendeta YouTube, pendeta TikTok dan lain-lain. Kemudian banyak orang ikut karena suara mayoritas, ya, orang ikut orang bagi, tapi tanpa padahal itu tanpa have a good understanding yang baik, ya, pemahaman teologi yang memadai. Jadi ujilah segala sesuatu. Apakah kita sudah menguji pengajarannya? Apakah kita sudah menguji khotbahnya? Apakah kita sudah menguji apa yang disampaikan? And then we say amen. No, ya, it's not like that. Tidak seperti itu. Yang berikut adalah mereka tidak menolak ajaran yang baru yang hanya berbeda dari tradisi mereka, tetapi juga tidak menerimanya tanpa penyelidikan yang mendalam. Jadi mereka tidak menolak, tapi juga tidak menerimanya tanpa penyelidikan. Artinya diselidiki dulu sebelum mereka menerima. Ini apakah ini selaras dengan peringatan Paulus bahwa barang siapa mengajarkan Injil yang lain terkutuk, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Nah, ini adalah proses hermeneutika gereja perjanjian baru yang pertama sebagai foundation bagi kita. Jadi teladan Berea ini menjadi teladan bagi jemaat masa kini juga, yang merupakan bagian dari proses hermeneutika pertama, yaitu eksegesis, ya, yaitu eksegesis yang lawan dari eksegesis itu kan kita sudah tahu ya, eisegesis. Tapi ini eksegesis yang melibatkan observasi. Yang pertama observasi teks, membaca dengan cermat dan memahami konteks. Ya. Aliran ciri-ciri aliran sesat itu adalah melakukan penyimpangan dari konteks, ya, makna-makna literasi literal di dalam Alkitab itu, ya, karena mereka tidak mempunyai studi literal yang memadai, parsing teks dan lain, studi teks yang memadai, bahasa asli dan bahasa asli Alkitab dan lain sebagainya. Akhirnya mereka
gagal dalam observasi teks. Nah, ini penting sekali. Yang berikut adalah analisis bahasa asli dan budaya, meneliti arti kata dalam bahasa aslinya. Jemaat di sana menggunakan uh, apa kitab-kitab para nabi dan Zabur. Zaman itu kan belum ada Alkitab, tapi mereka berpatokan kepada kitab para nabi, yang di sini paralelitasnya ada. Jadi mereka di sini menggunakan relasi sintaktisnya gitu. Apa yang diajarkan Paulus itu apakah have a, relasi sintaktis dengan apa yang diajarkan dalam kitab-kitab para nabi ya. Misalnya contoh yang paling sederhana, relasi sintaktis dalam PB dan PL yang memiliki korelasi itu adalah kita bisa melihat tentang bagaimana Pentakosta ya itu menggenapi Yoel pasal yang kedua. Karena itu relasi sintaktis yang pengertian sempitnya gitu dari analisis bahasa dan lain sebagainya, observasi teks. Nah, kemudian konteks historis dan sastra, siapa yang berbicara kepada siapa dan situasi apa. Jadi ini Paulus itu teologinya bukan teologi yang kaleng-kaleng hari ini. Orang teologi berapa bulan, kemudian melayani berapa bulan, kemudian ditabiskan jadi pendeta dan lain sebagainya karena uang, orang kaya akhirnya diangkat jadi PDP, PDM di dalam gereja denominasi tertentu. Nah, ini lihat. Tapi konteksnya di situ. Lalu kita melihat hubungan dengan ajaran lain dalam Alkitab. Yang penting bagi kita dua hal. Yang pertama, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5:21. Sikap orang Berea adalah contoh konkret dari perintah ini, dan mereka tidak menelan mentah-mentah ajaran Paulus, tapi mengujinya berdasarkan kitab suci. Seorang Paulus, seorang scholar teologi yang luar biasa, murid dari Gamaliel ya, di mana Gamaliel kita tahu orang tuanya adalah Hillel, itu pendiri SCT Yerusalem yang pertama. They have a very strongest ya in the Jewish teologi. Jadi ini yang penting sekali. Terkutuklah orang yang mengajarkan ajaran yang lain. Galatia 1:8-9. Paulus menegaskan bahwa ajaran yang menyimpang dari ajaran Injil sejati adalah terkutuk. Ini menekankan pentingnya memiliki dasar teologi yang benar, sebagaimana yang ditujukan oleh orang-orang Berea yang menyelidiki firman Tuhan sebelum mempercayainya. Nah, ini kita cuma dapat di WA, kita ikut di YouTube, tanpa kita duduk membongkar bangkir Alkitab, belajar menggunakan tools hermeneutika yang ada untuk memperlengkapi. Lalu kita gampang sekali kita main amin-aminkan ya. Kita main amin-aminkan. Jangan sembarang. Sekalipun even your pastor in your church, ujilah dia ya. Kalau ada kesalahan, datang dengan kasih dan sampaikan, tegur. Iya, saya enggak setuju, Pak. Jangan kita sungkan. Kesungkanan itu membunuh kita. Nah, 3 kesimpulan penting bagaimana kita menerima ajaran dengan benar. Ini akan menolong kita. Yang pertama, keterbukaan yang seimbang. Kita harus memiliki hati yang terbuka terhadap sebuah pengajaran baru. Ya, tetapi kita tetap juga kritis dengan menguji berdasarkan firman Tuhan. Ya, kita tetap kritis. Ya. Kita tidak ya, dalam kelas S3 saja di Kolokvium Biblikum kita belajar tentang hal-hal yang baru. Ya, misalnya hari ini adalah teologi neokolonialisme, itu postkolonialisme dan lain-lain sebagainya, itu buat hal-hal yang baru. Kemudian ada hari ini lagi evolusi teistik yang memang beberapa tahun ke belakang dipelajari, tapi ini masih menjadi teologi yang baru. Ya, kita tidak antipati, tapi kemudian kita belajar di situ. Tetap kritis menguji berdasarkan firman Tuhan sebagai dasar dan fundamental daripada hermeneutika. Pentingnya menyelidiki firman Tuhan. Orang Berea secara aktif menyelidiki kitab suci, memastikan bahwa ajaran yang mereka terima itu berdasarkan kebenaran Allah. Dan yang ketiga adalah bahaya kalau kita menerima ajaran yang salah. Kita mengabaikan proses pengujian, dapat membawa kita pada doktrin yang sesat dan berujung pada penyesatan dan hukuman rohani. Ya, orang sesat itu hukumannya masuk neraka. Iya, kalau dia sesat, ya penyesatan, dia sesat akan membawa kita ke neraka. Kita tidak memahami keselamatan dengan baik, kita tidak memahami punya konsep kristologi yang baik. Nah, ini yang penting sekali bagi kita. Ini yang penting untuk menolong kita. Jadi jangan gampang sekali dengan HP, dengan WhatsApp, dengan TikTok dan yang lain, lalu kita hanya share, kita hanya sekedar aja, tapi kita lihat, kita belajar untuk mengunyah gitu. Apa yang disampaikan, didengar berulang kali, 1-2 kali, sehingga kita mengerti maknanya. Kita bandingkan dengan Alkitab, kitab suci. Lalu setelah kita memahami, kita bandingkan, kita bisa melihat dia berselaras, bersederap, semakna, selangkah, sejajar dengan kitab suci.
maka kita ikutin. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, saya pikir ini adalah hal yang baik bagi kita untuk menolong kita. Saya menggunakan waktu yang singkat ini untuk memberikan pemahaman dan edukasi untuk menolong kita di era sosial digital ini. Dan karena memang di era digital sosial digital ini, media digital digunakan untuk mencuci pikiran, menyeberangkan aliran sesat dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah era interruption yang kalau kita tidak berhati-hati, awas, maka kita akan terseret, kita akan terpikat di bawah kepada bukan figur Kristus yang real berdasarkan Injil sinopsis ya, berdasarkan Alkitab, tapi kepada Yesus yang lain. Nah, akhirnya kita jatuh sebuah buku yang bagus sekali yang disampaikan oleh Philip Yancey, bahwa bukan Yesus yang aku kenal, bukan Yesus yang aku ketahui. Nah, jadi kita dapat melihat Yesus yang benar itu sesuai dengan Alkitab dari PL 39, kitab PL 27, kitab PB. Dan akhirnya Alkitab berkata, pasagrafe theopenitus kayo velimas pros tidak sekalian pros pernatosin ten iodio kayo suni, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki, kalau kau menyatakan dosa, membawa orang kepada kebenaran. Dengan demikian setiap kita diperlengkapi untuk perbuatan baik dan untuk memuliakan Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita. Soli Deo Gloria, Coram Deo.